Lu pasti sering dengar tentang investasi emas. Tapi sekarang ada yang namanya kripto berbasis emas. Pertanyaannya, lebih aman dan lebih cuan yang mana sih? Nah, di video ini gua akan bahas perbedaan antara emas fisik dan juga emas kripto. Halo, gua dengan Eko, seorang kripto edukator yang sudah ada 4 tahun di industri ini. Setiap minggunya gua akan bagikan video-video edukasi seperti ini biar kalian makin jago investasi dan pastinya bisa kasih kalian peluang untuk cuan juga dari industri ini. Video ini dipersembahkan oleh Facet Exchange. Facet adalah sebuah crypto exchange yang sudah mendapatkan Syariah Compliant Certificate dari Amanah Advisor. So, semua produk dan layanan mereka dipastikan halal dan memenuhi kriteria syariah. Kita masuk ke chapter pertama, perbedaan emas fisik dan juga emas kripto. Emas fisik seperti namanya ya, emas yang bisa kalian lihat bahkan sentuh secara fisik. Bentuknya macam-macam guys, ada yang berupa koin, ada yang berupa emas batangan. Nah, kalian juga bisa simpan emas seperti ini di berbagai tempat. Bisa dari rumah, brankas, atau kalian pakai jasa safe deposit box yang ada di bank. Nah, emas fisik ini juga sudah lama dijadikan sebagai alat pembayaran dan investasi sejak dari zaman dahulu kala. Kalau kita ingat zaman-zaman kerajaan dulu, yang dijadikan sebagai harta atau kekayaan adalah emas fisik. Nah, sampai sekarang emas fisik juga masih cukup lah ya dinilai sebagai tanda kalau seseorang kaya. Nah, sekarang kita bahas mengenai kripto yang berbasis emas. Nah, ada beberapa contohnya seperti Paxgi dan juga Tether Gold. Nah, karena kripto, jadi emas ini tidak memiliki bentuk fisik alias digital money. Nah, walaupun tidak memiliki bentuk fisik, tetapi harga dari kripto berbasis emas ini benar-benar mengikuti emas. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas mengenai stablecoin. Nah, kurang lebih kripto berbasis emas ini adalah stablecoin. Cuma bedanya kalau stablecoin itu dipatok harganya ke uang fiat, kalau ini dipatok harganya ke emas. Lalu pertanyaannya, beli di mana sih kripto berbasis emas ini? Nah, belinya itu di exchange atau tempat pertukaran uang fiat menjadi kripto. Salah satunya kalian kalau mau beli kripto bisa di Facet Exchange juga ya. Setelah kalian beli kripto berbasis emas ini, kalian bisa simpan, bisa jual, dan bisa beli lagi kapanpun kalian mau. Jadi seolah-olah kalian punya emas tapi bentuknya aja yang digital. Lalu dari hal tersebut kita masuk ke chapter kedua. Kita bahas mengenai plus dan minus antara emas fisik dan juga kripto berbasis emas biar kalian gak FOMO. Yang pertama kita bahas mengenai emas fisik dulu ya guys. Nah, dari sisi kelebihannya, emas fisik ini dinilai lebih stabil. Kenapa? Karena selama ribuan tahun harga dari emas ini tetap stabil dan juga mengalahkan inflasi. Nah, berbeda dengan kripto atau Bitcoin ya, sempat ambruk beberapa kali ketika lagi bear market. Jadi dari sisi kestabilan memang emas fisik yang menang. Kelebihan yang lain, emas fisik itu bisa kalian simpan sendiri, nggak tergantung dengan teknologi yang ada. Jadi misalnya amit-amit wallet atau kripto exchange kalian itu bermasalah, let's say kena hack atau ada gangguan, si emas yang kalian simpan itu nggak kenapa-napa. Lalu kalian juga bisa wariskan secara fisik itu ke anak atau cucu kalian. Jadi memang orang merasa lebih safe kalau memilih emas fisik ini. Sekarang kita bahas dari sisi kelemahannya. Nah, emas fisik itu ribet dalam hal nyimpannya guys. Kalau kalian masih punya dikit emasnya memang gampang. Bisa kalian bawa kemana-mana, simpan di rumah. Tapi kalau sudah banyak, let's say sudah ratusan kilogram, nah itu kalian perlu sewa tempat penyimpanannya dan perlu bayar orang untuk jaga. Nah, jadi memang agak ribet ya guys kalau ngomong emas fisik. Lalu hal yang lain, misalnya amit-amit kecurian, dibawa kabur orang.
itu ya wassalam, udah hilang barangnya. Karena berbentuk fisik, nggak bisa lagi di tracking di mana lokasinya. Apalagi ya yang nyurinya itu pinter, dileburin emasnya sudah berubah dari bentuk awalnya. Nah ini susah lah kalau ngomong. Lalu kekurangan yang terakhir, nggak liquid guys. Kalian perlu capek-capek ke toko emas, lalu menyesuaikan harganya dengan si toko emas. Walaupun rata-rata hampir mirip ya. Jadi nggak bisa langsung instan. Kalau kalian lagi nggak sempet ke tokonya, ya kalian nggak bisa langsung mencairkan jadi rupiah. Dari sisi ribetnya, jaganya itu memang kurang banget. Berbeda dengan si kripto berbasis emas. By the way guys, ada fun fact di mana tahun 1933 pemerintah Amerika itu melarang rakyatnya untuk punya emas batangan. Jadi pemerintahnya ini khawatir guys kalau rakyat itu numpuk emas ketika lagi masa-masa krisis. Nah akhirnya rakyat Amerika pada saat itu harus nukarin emas yang mereka punya jadi fiat punya pemerintah. Nah ini salah satu kelemahan dari punya emas fisik ya guys. Jadi kadang itu tergantung sama kebijakan pemerintah. Nggak bisa seenak hati tuh kita miliki. Lalu kita masuk di kelebihan. Kripto yang berbasis emas ada apa aja sih? Jadi karena bentuknya yang digital, jadi kripto berbasis emas ini sangat fleksibel guys. Kalian mau beli, mau jual kapanpun itu selama 24 jam di exchange bisa. Jadi sangat liquid dan bisa instan. Lalu yang kedua, karena ini kripto, jadi dia bersifat fragmented guys. Jadi kalian bisa beli dengan nominal uang kecil. Let's say di satu exchange syarat untuk beli satu kripto minimal 20.000. Jadi dengan 20.000 kalian bisa mulai investasi emas. Yang jelas emas digital ya, atau kripto yang berbasis emas. Kalau kalian beli emas fisik tentu ini nggak bisa. Karena sudah ada takarannya, biasanya let's say 1 gram, 1 kilo, atau berapa. Jadi ada minimum yang wajib kalian beli. Lalu kita bahas dari sisi kekurangannya guys. Tentu aja ya, kripto itu masih banyak kekurangan juga. Nah seperti misalnya kalau device atau si exchange bermasalah atau kena hack. Nah aset kalian juga bisa kenapa-napa ya. Lalu yang kedua, kalian perlu ada satu kepercayaan yang besar ke perusahaan penerbit kripto berbasis emas ini. Nah karena ya nggak semua perusahaan itu yang nerbitin kripto berbasis emas ada emas fisik yang membackup si kriptonya. Nah jadi kalian nih harus pilah-pilah perusahaan yang menerbitkan si kripto berbasis emas. Jangan sampai mereka cuma cetak kriptonya, tapi ternyata nggak ada yang membackupnya atau nggak ada reserve emasnya. Lalu juga kelemahannya karena ini masih baru ya guys, kripto berbasis emas. Jadi memang dari sisi regulasi mungkin nggak akan sekuat dibandingkan dengan emas fisik yang sudah lama diatur oleh pemerintah Indonesia. Nah jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan juga sih. Lalu kita masuk ke chapter ketiga. Lu tipe investor yang mana? Nah kalau kalian tipe orang konservatif di mana kalian nggak mau ikut tren yang terlalu aneh-aneh, lalu kalian juga mau punya fisik dari emas kalian, lalu pengen diwarisin juga ke anak cucu kalian, mungkin kalau saran gua sih kalian lebih memilih untuk investasi emas fisik. Tapi kalau kalian orangnya tech savvy banget, rajin coba-coba teknologi, lalu demennya yang efisien, nggak mau yang ribet-ribet, lalu kalian juga ngerti dunia kripto, ya lu bisa consider untuk investasi ke kripto berbasis emas. Karena selain nggak ribet, ya kalian bisa jual, beli lagi, hold selama apapun itu tergantung kalian. Semuanya cuma dari HP sambil rebahan kalau lu kaum mager. Jadi kalau menurut gua ada dua tipe investor emas. Nah kalau kalian lebih cenderung suka emas fisik seperti ciri-ciri yang tadi, maka kalian tipe investor keeper yang suka ngejagain emasnya. Nah tapi kalau lu orangnya suka mobile kemana-mana, suka efisien dan gak mau ribet, maka kalian adalah tipe investor emas mover. Nah, karena lebih suka dengan kripto berbasis emas. Lalu kita masuk di chapter keempat yang terakhir. Kalau lu pilih yang mana dong bro?
Nah, sebenarnya ini kembali ke kalian ya. Kalian tipe investor yang mana yang tadi kita bahas. Tapi kalau nanya gua, kenapa kita nggak pegang dua-duanya? Emas fisik kalian bisa pakai untuk proteksi jangka panjang karena sifatnya yang anti inflasi. Dan lu juga bisa punya kripto berbasis emas supaya kalian bisa melakukan diversifikasi, menjaga likuiditas dan juga untuk trading. Tapi syaratnya kalian wajib pilih penerbit kripto berbasis emas yang kredibel dan juga exchange kripto yang terpercaya. Ngomong-ngomong soal exchange, gua juga mau rekomendasi bagi kalian yang belum mulai investasi kripto untuk menggunakan Facet Exchange. Nah, cara downloadnya itu simple banget ya guys. Kalian cukup ketik di Google Play Store atau di App Store FASSET, Facet. Lalu install, lakukan KYC atau verifikasi data diri, dan kalian sudah siap untuk mulai investasi kripto di Facet. By the way, biaya transaksi di Facet tuh murah banget guys. Dan juga ada gratis biaya deposit. So pastikan kalian cek Facet sekarang. So itu dia aja guys video kali ini mengenai emas fisik versus kripto berbasis emas. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan drop langsung di kolom komentar. Jangan malu-malu ya. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang teredukasi lewat video ini. So itu dia aja guys. Sampai ketemu di next video. See you guys.